Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-23 ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di waktu yang sisa-sisa Ramadan tahun ini kita bisa maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan kultur terkait perintah dan kedudukan zakat dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ini kita semua umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sehingga pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan kultur terkait perintah dan kedudukan zakat dalam Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan. Zakat berarti menyucikan harta benda yang kita miliki. Begitu pentingnya perintah zakat, sehingga Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut perintah zakat beriringan dengan perintah salat. Salah satunya Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 77, yang artinya dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat yang telah dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjamin kehidupan dunia dan akhirat bagi orang yang melaksanakan zakat. Selain itu, zakat sebagai obat penenteram jiwa bagi pelakunya. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita mendapati seseorang membayar zakat kepada seseorang yang tidak berhak mendapatkannya. Padahal orang-orang yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Lalu apa bunyi dari Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi? Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta apapun dan tidak mempunyai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, tetapi selalu kekurangan atau tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan amil adalah panitia atau pengurus yang menyelenggarakan zakat. Di lain itu, mu'alaf adalah orang yang masuk Islam dan memerdekakan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya. Jika sanggup membayar dengan tebusan sejumlah uang, fi sabilillah adalah orang yang sedang melakukan perjalanan untuk kepentingan agama atau memerdekakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan masjid, madrasah dan lain-lain. Ibnu Sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanan karena kehabisan bekal. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi kita dan kesadaran untuk menunaikan zakat dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, sehingga harta kita menjadi suci dan jiwa kita menjadi tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kultur singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga di akhir
Ramadan nanti kita semua bisa menunaikan zakat yang merupakan salah satu kewajiban kita di dalam rukun Islam. Demikianlah, ya bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi